Mundur! Mundur! Hei, awas! Usahakan dong! Pasukan merah persiapan. Pasukan merah persiapan. Kericuan terjadi di tengah proses eksekusi bangunan cagar budaya di kawasan Jalan Kombes Pol Duriat, Surabaya, Jawa Timur. Massa merobohkan pagar dan merangsek masuk ke dalam bangunan yang telah disegel petugas. Mereka tak terima harus meninggalkan bangunan yang telah ditempati selama puluhan tahun tersebut. Komisi 3. Ini hargai Komisi 3. Silakan masuk. Nah, sama-sama tahu hukum. Hargai Komisi 3. Ditunda. Bangunan cagar budaya ini merupakan peninggalan zaman kolonial Belanda yang digunakan sebagai yayasan untuk pendidikan sekolah, TK, SD, SMP, hingga SMA. Namun karena bersengketa selama beberapa tahun, sekolah tak lagi beroperasi dan bangunannya ditempati warga. Ini tanah ini adalah Gendom Vervonding, miliknya Gelois, orang Belanda. Orangnya sudah pergi. Ini termasuk tanah yang terlantar, tapi dirawat oleh IMKA. Dan gedungnya gedung IMKA, kok tiba-tiba disuruh menyerahkan kepada Lim Eling. Meski mendapat perlawanan, namun eksekusi tetap dilakukan dengan penjagaan ketat dari petugas kepolisian Polrestabes Surabaya. Petugas Jursita mengosongkan bangunan dan mengeluarkan barang-barang di dalamnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasyan, iNews melaporkan. Para pedagang ini kecewa dengan melempar sejumlah peti buah di tengah jalan yang merupakan akses menuju Pasar Sentiong Balaraja, Tangerang, Banten. Para pedagang yang menolak lapak miliknya dibongkar juga memblokade jalan dengan menggunakan meja dagangan serta sejumlah peti buah. Keributan pun nyaris terjadi lantaran permintaan pedagang untuk berjualan selama 2 hari jelang Idul Adha ditolak petugas. Keributan dapat diredam setelah petugas kepolisian Polresta Tangerang datang ke lokasi. Para pedagang menyebut lokasi lapak yang disediakan di dalam Pasar Sentiong belum siap untuk digunakan sehingga tidak nyaman bagi pembeli yang datang. Sebelum pembongkaran, pemerintah sudah melakukan sosialisasi dan memberikan surat peringatan, namun penolakan tetap terjadi. Kita kan di sini nyari nafkah ya, maksudnya bukan buat macam-macam. Kita di sini nyari nafkah buat kehidupan kita, buat membiayai kehidupan kita sehari-harinya, buat isi perut kita. Kenapa kita tidak terima digusur di sini? Katanya mau direlokasikan ke dalam. Tapi keadaannya belum ada relokasi ke dalamnya, makanya kita mengadakan pemblokiran jalan. Ini bukan pembongkaran ya, lebih kepada penataan lingkungan di sekitar Pasar Sentiong, Kecamatan Baraja. Hal ini karena memang sudah banyak pedagang kaki lima yang berdagang di bahu jalan atas banyak keluhan masyarakat terkait dengan gangguan lalu lintas, sampah dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami melakukan penataan. Agar para pedagang tetap bisa berjualan, pemerintah sudah menyiapkan 175 kios dan los di dalam Pasar Sentiong Balaraja. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria disergap anggota Ditres Narkoba Polda Metro Jaya karena memiliki narkoba jenis heroin seberat 1 kg lebih. Ya, saat ditangkap pelaku diduga kuat hendak mengantarkan barang haram tersebut kepada pemesannya di wilayah Jakarta. Inilah detik-detik saat tim Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya meringkus seorang pria YJ yang diketahui memiliki narkoba jenis heroin di kawasan Karangtengah, Jakarta Barat.
Saat digeledah, polisi mengamankan sebuah plastik hitam yang di dalamnya terdapat 3 paket heroin dengan total berat 1,1 kg. Ditaksir, barang bukti heroin yang disita bernilai 4,1 miliar rupiah. Diduga pelaku mendapatkan paket narkoba jenis heroin ini dari wilayah Sumatera Selatan dan hendak diantarkan kepada sejumlah calon pembelinya di Jakarta. Bahwa barang bukti tersebut dibawa dari daerah Sumatera, dibawa ke Jakarta dan akan diedarkan di wilayah Jakarta. Pengungkapan ini cukup signifikan karena terakhir kali penangkapan heroin di tahun 2020. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik di Tres Narkoba Polda Metro Jaya. Di Jakarta, Helmi Sejangbati melaporkan. Pemirsa, polisi gagalkan upaya pengedaran 30 kg sabu di Medan, Sumatera Utara. Dalam kasus ini, polisi menangkap 2 orang pelaku. Rekaman kamera pengawas atau CCTV memperlihatkan detik-detik saat narkoba Polrestabes Medan menyergap seorang pengedar sabu berinisial MRZ di kota Medan, Sumatera Utara. Penangkapan pun berlangsung dramatis. Pelaku sempat melakukan perlawanan saat diringkus. Usai ditangkap, petugas membawa pelaku untuk dilakukan pengembangan. Saat diinterogasi, pelaku MRZ mengaku telah menyimpan narkotika jenis sabu di bengkel sepeda motor miliknya. Polisi temukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 25 kg. Selanjutnya, petugas kembali melakukan pengembangan dan menangkap seorang pria berinisial SH. Dari tangan SH, petugas mendapatkan barang bukti sabu sebanyak 5 kg. Akhirnya kita mengamankan ada 2 orang terkait dengan kasus ini dan kita juga mengamankan barang bukti sebesar 30 kg. Di mana 30 kg itu sudah dipisah, 25 kg dan 5 kg di tempat yang lain. Atas perbuatannya, kedua pelaku pengedar sabu terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Ditpolairut Polda Kepulauan Bangka Belitung menemukan narkoba jenis sabu tak bertuan. Narkoba 12 kg ini dikemas dengan teh Cina dan ditemukan di dalam box kulkas bekas di pinggir pantai. Direktorat Polisi Air dan Udara atau Ditpolairut Polda Kepulauan Bangka Belitung menemukan narkotika jenis sabu tak bertuan di pinggir pantai wilayah Belinyu, Kabupaten Bangka. Penemuan ini berawal dari informasi warga yang curiga sebuah box kulkas bekas yang terdampar di pantai. Setelah diperiksa, di dalam box terdapat 17 bungkus teh Cina. Barang bukti diduga berupa sabu dengan berat 12 kg ini diamankan di Mako Ditpolairut. Barang yang dibungkus dengan teh, jadi seolah teh, itu ada kurang lebih 17. Hasil pemeriksaan ternyata 12 berisi sabu, kemudian 5 kosong, dan juga ditemukan adalah tempat freezer. Diduga barang haram senilai lebih dari 10 miliar rupiah ini didatangkan dari Riau untuk diedarkan di Provinsi Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.